Lampu merah tidak efektif cegah kemacetan. Pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun beberapa waktu lalu ini auto ramai di jagat maya. Idenya yang menuai kontroversi menelurkan solusi. Katanya sih, dengan pembangunan jalan layang atau overpass dan lintas bawah atau underpass di titik-titik persimpangan Jakarta. Namun terlepas itu semua, lampu merah memang sudah digunakan sebagai sistem pengendali arus lalu lintas kendaraan hampir di seluruh belahan negara dunia. Kalau lampu merah sendiri itu kan kita udah sering ngeliat ya di jalan gitu. Ada peraturan namanya lampu merah, lampu lalu lintas gitu. Lampu merah ya pasti berguna untuk mengatur lalu lintas kita. Salah satu tujuan utamanya pasti untuk mengatasi kemacetan sih, Mas. Di Indonesia sendiri, penggunaan lampu lalu lintas mulai dipasang tahun 1950-an di persimpangan jalan yang ramai kendaraan, yakni di kawasan Harmoni, Jalan Sabang, dan Kebon Sirih, Jakarta. Tak hanya menjadi daerah pertama yang terpasang lampu merah, Jakarta juga dinobatkan sebagai kota dengan lampu merah terbanyak di Indonesia. Bukan tanpa alasan. Sebagai kota metropolitan, jumlah pergerakan kendaraannya super tinggi, mencapai 22 juta per hari. Bahkan dari data TomTom Traffic Index tahun 2023 lalu, Jakarta menduduki urutan ke-30 sebagai kota termacet di dunia. Itulah kenapa lampu merah diperlukan sebagai rambu lalu lintas kendaraan dan menjaga keselamatan pengendara juga pejalan kaki. Jika durasi lampu merah pada umumnya di bawah 100 detik, berbeda dengan lampu merah yang ada di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Bandung. Lampu merah di titik ini dinobatkan sebagai lampu merah terlama di Indonesia. Saking lamanya, sampai dijuluki lampu merah perenggut masa muda. Ya, pengendara harus sabar menunggu lampu merah selama 720 detik, alias 12 menit. Ditambah lagi, lampu hijau hanya menyala 97 detik alias 1,5 menit saja. Lampu merah terlama lainnya juga ada di Simpang Pingit, Yogyakarta dengan durasi 2 menit 56 detik. Sementara lampu merah Simpang Kalibenteng, Semarang dan lampu merah Margorejo, Surabaya memiliki durasi yang sama, yakni 5 menit atau 300 detik. Namun berbeda dengan lampu merah yang ada di perempatan Tumpuk Tegal, lampu lalu lintas di kawasan ini dikenal dengan lampu merah gantung. Uniknya, lampu lalu lintas posisinya menggantung yang ditopang 4 kabel dari setiap sudutnya dan berada di tengah persimpangan. Zaman dulu itu pakai kartu. Jadi ada kartu muter gitu. Kemudian ditaruh kartunya di tempat mana begitu sehingga nanti kalau merah kartunya plek gitu kan, kemudian dia merah. Nanti kemudian sampai di mana begitu klek lagi hijau. Nah sehingga banyak tuh tadi kan teman-teman ada yang bilang di Muntilan, kemudian ada Soekarno-Hatta begitu ya. Ini kok orang yang rame itu harus nunggu sesuatu gitu ya, lama banget gitu. Nah itu karena sifatnya masih manual, jadi tidak responsif begitu. Nanti yang lebih responsif lagi kalau misalnya sudah bisa diatur langsung dari control center. Bicara soal lampu lalu lintas, ada pula lampu merah yang dianggap horor. Ya, lampu merah CBD Jalan Transyogi Cibubur. Traffic light yang sudah tidak beroperasi ini sempat menjadi sorotan pasca kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang pada Juli 2022 lalu. Kala itu sebuah truk menyeruduk 2 mobil dan 10 pengendara motor. Beberapa kecelakaan pun kerap terjadi. Penempatan lampu merah di ujung jalan yang menurun ini memang dinilai tidak layak dan dituding sebagai penyebab rentetan kecelakaan perenggut nyawa. Ini sudah dikasih lampu lalu lintas kok macet ya. Kemudian nanti saya sampai di lampu lalu lintas yang berikutnya juga macet lagi begitu. Artinya pengaturan lampu lalu lintasnya tidak bisa lagi dan hanya satu simpang per simpang, tapi harusnya dalam satu jaringan.
Terlepas itu semua, penggunaan lampu merah sebagai rambu lalu lintas sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Satu kendaraan bermotor sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, tepatnya di London, Inggris pada tahun 1860. Saat itu jalanan mendadak tidak mampu menampung volume kendaraan, mulai dari mobil, kereta kuda, sepeda, hingga pejalan kaki. Lampu lalu lintas bertenaga gas pun meledak dan menyebabkan kekacauan lalu lintas. Tahun 1914, lampu lalu lintas 4 arah mulai terpasang di jalan raya Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Lampu lalu lintas ini menjadi rambu lalu lintas pertama di dunia yang menggunakan listrik. Awalnya, lampu merah hanya memiliki 2 warna saja, yaitu merah dan hijau. Namun pengemudi tidak memiliki selisih waktu untuk memperlambat kendaraannya. Sehingga di beberapa persimpangan kerap terjadi kecelakaan. Barulah pada tahun 1920, lampu kuning diperkenalkan sebagai tanda peringatan bagi pengendara. Warna merah, hijau, dan kuning dipilih menjadi rambu lalu lintas, konon diambil dari zaman peperangan. Kan ada itu yang namanya sumpah darah. Pernah kan ada kan? Aku ingin menjadikan sesuatu sumpah darah, kan potong darah kan tetes dipadukan gitu. Itu menunjukkan adalah kesetiaan, ayo mari kita merdeka atau mati gitu kan. Sinyalemennya adalah sebenarnya pada waktu itu tidak demikian, tapi justru itu menandakan merah itu adalah sumpah semacam kesetiaan. Penggunaan warna merah, hijau, dan kuning sudah ditetapkan sebagai lampu rambu lalu lintas di dunia. Warna merah yang sangat mencolok memang sangat cocok digunakan sebagai sinyal untuk berhenti. Warna merah memiliki gelombang terpanjang jika dibandingkan dengan kuning dan hijau. Panjang gelombang warna merah berkisar 620 hingga 750 nanometer. Sehingga warna merah dapat dilihat dari jarak yang cukup jauh. Sedangkan warna kuning menjadi sinyal transisi dari merah ke hijau yang menandakan para pengendara bersiap-siap untuk berhenti. Warna hijau juga menjadi tanda melanjutkan perjalanan karena terlihat kontras perbedaannya dengan warna merah dan kuning. Kecuali tadi ya bundaran yang khusus, bundaran itu khusus untuk di daerah Jogja masih ada ya, jadi masih ada. Tapi ternyata juga nggak juga ya, ada persimpangan dengan menggunakan lampu merah. Jadi khususnya untuk yang kampung-kampung tersentuh itu masih dipakai. Nah karena apa? Itu bentuk tradisional, tradisi. Jadi persoalan apapun juga kita belum bisa meninggal karena transisi tadi itu sulit gitu loh. Bahkan sampai zaman modern sekarang itu kita belum bisa merubah hukum-hukum lama gitu ya. Saat ini ada 20 titik persimpangan di Jakarta yang telah menggunakan lampu merah dengan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu mengurangi kemacetan. Sistem pemantauan lalu lintas dengan AI telah digunakan sejak April 2023 lalu yang menyesuaikan dengan kondisi kepadatan lalu lintas dan terbukti bisa mengurai kemacetan di beberapa titik. Sudah pakai digital ya, sudah diatur. Jadi bisa, misalnya sudah bisa diatur jam pagi dia lebih lama hijaunya, kalau misalnya sore dia lebih lama merahnya, karena mungkin arahnya sudah kebalikannya, yang arusnya yang lebih banyak ya. Atau kemudian weekday itu dia lebih panjang, kalau weekend dia lebih pendek-pendek begitu. Itu juga bisa. Penggunaan lampu merah memang bertujuan untuk mengatasi kemacetan, namun tidak sepenuhnya menjadi jurus jitu menghilangkan kemacetan yang terjadi. Jumlah kendaraan yang sudah melebihi batas juga menjadi penyebab utama padatnya lalu lintas. Nah, solusi kemacetannya di Jakarta itu tidak bisa lain dan tidak ada yang lainnya kecuali masyarakat itu pindah ke angkutan umum. Ya kan? Ada MRT, ada LRT, ya kan? Itu. BRT-nya aja Transjakarta subsidinya sudah 4 triliun. Kenapa orang nggak naik angkutan umum? Karena tidak ada polisinya. Calon gubernur baru berani nggak push policy?